Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang konsep dasar supervisi pendidikan yang merupakan bagian dari mata kuliah supervisi satuan pendidikan. Kelompok kami terdiri dari yaitu yang pertama Alvin Fahmi, kemudian saya sendiri Arumia Ferususna, kemudian ada Beatrice Alvira, Betty Istif, Curi Wardah, Damat Teja Andika, dan juga Desi Fitri Susanti. Hal-hal yang akan dibahas dalam konsep dasar supervisi pendidikan ini yaitu ada pengertian, prinsip-prinsip, dan juga tujuan diselenggarakannya supervisi pendidikan. Yang pertama, pengertian supervisi pendidikan. Supervisi sendiri secara etimologi terdiri dari kata super dan visi, yang berarti melihat dan meninjau dari atas, dan menilik dan menilai dari atas. Kemudian supervisi juga berasal dari bahasa Inggris yang berarti supervision dan berarti melihat keseluruhan pekerjaan dengan sangat teliti. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk selanjutnya adalah pengertian dari pendidikan. Nah, pengertian dari pendidikan itu sendiri, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dapat kita baca seperti yang ada pada slide, yaitu suatu usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana belajar dan proses belajar agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Nah, potensi ini untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan baik oleh dirinya sendiri, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Next. Oke, jika digabungkan dari pengertian masing-masing kata, yaitu supervisi pendidikan, maka dapat diartikan sebagai suatu usaha bantuan yang direncanakan dan ditujukan pada upaya perbaikan dan pembinaan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja dalam proses pendidikan. Nah, kemudian melalui supervisi pendidikan ini, segala faktor yang berpengaruh pada proses pendidikan akan dianalisis, dinilai, dan kemudian ditentukan pemecahan masalahnya, agar proses pendidikan berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuannya. Nah, kira-kira siapa yang akan jadi supervisor, siapa yang akan melaksanakan proses supervisi ini? Jadi berdasarkan tingkatannya mungkin atau letaknya, jika di sekolah maka seorang supervisor itu dipegang oleh kepala sekolah itu sendiri. Kemudian juga ada mungkin supervisor dari dinas pendidikan dan lain sebagainya. Menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah atau madrasah, yaitu kepala sekolah yang pertama harus merencanakan program supervisi guna meningkatkan profesionalisme guru. Jadi kegiatan supervisi pendidikan ini tidak semata-mata kegiatan yang dilakukan secara secara langsung, harus ada perencanaan sebelumnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan supervisi terhadap guru dengan pendekatan dan teknik supervisi yang sesuai. Karena masing-masing individu memiliki sifat yang berbeda-beda, maka untuk pendekatan teknik supervisi ini pun harus menyesuaikan dengan kondisi guru saat itu. Kemudian yang ketiga yaitu menindaklanjuti hasil supervisi terhadap guru untuk meningkatkan profesionalisme guru. Setelah dilaksanakan supervisi, tidak semata-mata hasilnya itu hanya untuk disimpan saja, namun juga harus ditindaklanjuti agar proses supervisi itu menjadi lebih berarti. Nah, kemudian untuk model hubungan antara supervisi, proses mengajar, dan hasil mengajar akan kita bahas seperti yang tertera pada slide. Jadi jika kita lihat di dalam slide tersebut, grafik antara perilaku supervisi atau pembinaan profesional, kemudian perilaku mengajar, perilaku belajar, serta hasil belajar, mereka memiliki satu kesatuan hubungan yang saling erat seperti itu. Kalau dibahas secara sederhananya seperti ini, yang menentukan proses belajar itu berhasil, salah satunya adalah guru. Akan tetapi tidak
tidak selalu guru itu dalam keadaan yang maksimal dalam proses pengajarannya. Ada kalanya di mana guru itu membutuhkan suatu motivasi atau suatu penilaian sehingga guru sendiri tahu di mana letak kesalahan dan apa yang harus diperbaiki dari guru. Nah, jika guru itu sudah memiliki bahan tersebut, maka perilaku mengajar ini akan menjadi sukses, begitu juga dengan perilaku belajar. Sehingga hasil belajar yang diharapkan dapat terwujud setelah adanya proses supervisi ini. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, pembahasan kedua yakni prinsip supervisi pendidikan. Next. Prinsip supervisi pendidikan menurut Saherdian dalam bukunya menjelaskan beberapa prinsip tersebut. Yang pertama yakni prinsip ilmiah. Prinsip ilmiah ini mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama yakni kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang mana diperoleh dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Lalu yang kedua, untuk memperoleh data tersebut perlu diterapkannya alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya, setiap kegiatan untuk mengembangkan tugasnya. Nah, untuk demokratis sendiri mempunyai makna, yakni menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, yakni bukan berdasarkan seperti atasan dan bawahan. Lalu selanjutnya yakni prinsip kerjasama. Prinsip kerjasama ini yakni mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi yakni sharing of idea, sharing of experience. Jadi memberikan support, dorongan, menstimulasi guru sehingga mereka itu merasa tumbuh bersama-sama. Lalu yang keempat yakni prinsip konstruktif dan kreatif. Dalam prinsip ini, yakni setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas kalau supervisi tersebut mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Jadi bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan prinsip supervisi pendidikan menurut Giri 2019. Yang pertama ada rasa saling membutuhkan. Jadi supervisor itu harus bisa menumbuhkan rasa saling membutuhkan antara guru dan supervisor itu sendiri. Yang kedua ada prinsip praktis. Maksudnya praktis di sini yaitu berkaitan dengan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan supervisi yang mana sesuai dengan kondisi sekolah. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu sistematis. Maksudnya di sini dikembangkannya kegiatan perencanaan program supervisi itu dikembangkan sesuai kegiatan supervisi itu dikembangkan sesuai dengan perencanaan program supervisi yang matang dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian yang keempat yaitu objektif. Maksudnya memberikan opini atau masukan sesuai dengan aspek bahasanya. Kemudian yang kelima ada realistis. Maksudnya berdasarkan kenyataan yang sebenarnya. Selanjutnya ada profesional, yakni meningkatkan kemampuan belajar dan membentuk sikap profesional. Yang ketujuh ada kreativitas, yaitu mengembangkan kreativitas pendidik dalam mengajar. Yang kedelapan ada antisipatif, yaitu kegiatan supervisi diarahkan untuk mampu
menghadapi kesulitan atau permasalahan yang mungkin terjadi. Kemudian yang ke-9 ada konstruktif, yaitu mampu memperbaiki satu sama lain demi terciptanya suatu keberhasilan supervisi yang sesuai dengan peraturan. Dan yang terakhir ada kooperatif, yaitu adanya kerjasama baik antara supervisor dan guru dalam mengembangkan situasi belajar mengajar. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari supervisi pendidikan. Sebenarnya fokus utama dari tujuan dari supervisi pendidikan itu adalah pencapaian tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab dari kepala sekolah dan guru. Jadi tujuan utamanya, fokus tujuan utamanya itu tercapainya tujuan pendidikan. Nah, dengan cara apa tercapainya tujuan pendidikan ini? Nah, caranya adalah dengan cara supervisi pendidikan. Nah, di sini ada beberapa pendapat ya dari Suryani, kemudian dari Risnawati. Menurut Suryani, tujuan dari supervisi pendidikan adalah sebagai pengendali kualitas, pengembangan profesional, dan upaya untuk memberikan motivasi kepada guru. Kemudian, menurut Risnawati 2014, ia di dalam bukunya itu menjelaskan bahwa supervisi pendidikan itu adalah membantu guru. Tujuan dari supervisi pendidikan adalah membantu guru meningkatkan kemauan sehingga dapat mengelola program pengajaran yang lebih baik. Nah, menurut dua pendapat ini, itu kan fokusnya terhadap guru. Dan bahkan kalau menurut Profesor Imron di dalam bukunya, tidak hanya pengembangan itu tidak hanya berpacu dan berfokus pada guru, akan tetapi juga berfokus pada staf-staf atau tenaga-tenaga pendidik yang berada di sekolah, sehingga karena dengan kan sekarang itu kemampuan sangat maksudnya namanya apa ya, pengembangan pendidikan sekarang itu kan sangat pesat. Jadi dibutuhkan yang namanya tidak hanya supervisi terhadap guru, tapi supervisi terhadap tenaga-tenaga pendidik yang lain, tenaga administrasi dan lain-lain seperti itu. Dan di slide ini akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Tujuan supervisi pendidikan lainnya dijelaskan Wahyudi dalam Kristiawan tahun 2019. Di sini diungkapkan bahwa tujuan supervisi pendidikan yaitu meningkatkan kemampuan secara profesional dan teknik bagi guru, kepala sekolah, serta personil sekolah lainnya agar proses pendidikan yang telah disusun mampu berjalan sesuai yang diharapkan. Next. Dari beberapa pendapat mengenai tujuan supervisi pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa supervisi pendidikan memiliki tujuan yaitu untuk melakukan perbaikan dan pengembangan pada proses belajar mengajar agar lebih baik dengan cara pemberian bantuan kepada guru, pegawai, dan staf dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.